Halo guys, selamat datang di Sejuta Alur Film. Dan seperti biasanya kita akan membahas sebuah kisah dalam film. Kisah yang diperankan oleh Chorma Tomila. Film yang berjudul Sisu. Berawal dari kisah seorang pria yang telah meninggalkan perang dan berusaha menjalankan hidupnya dengan berjalan di sepanjang gurun, mencoba mencari tambang emas di tengah perang yang berjalan. Pria tua ini bersama dengan anjing kecil dan kudanya berusaha untuk mencoba mencari kehidupan lain baginya yang lebih baik. Berdiam diri di suatu tempat yang tak dijamah oleh manusia lain. Sampai suatu ketika dirinya menemukan emas di sungai. Hal ini menjadi pertanda baik baginya. Tak berhenti di sana, suasana perang bahkan tak dianggapnya serius. Banyak dari pesawat yang melintas di langit tanpa henti. Namun pria ini malah sibuk dengan urusannya sendiri. Dirinya mencoba menggali terus dan terus mencoba. Sampai akhirnya pria ini berhasil menemukan harta karun. Galiannya membawanya kepada kekayaan. Batuan emas terlihat dengan jelas. Setelah mengambil semua emas yang ditemukannya, pria ini pun kembali melanjutkan perjalanannya. Berjalan dengan kuda dan juga anjing kecilnya. Di tengah perjalanan itu, pria ini berpapasan dengan satu batalion tentara Nazi. Tentara Nazi ini juga membawa tawanan wanita mereka. Mereka memperlakukan para wanita itu dengan tak layak. Saat melewati banyaknya tentara itu, pria tua ini tak takut, dirinya dengan santai terus berjalan. Saat salah satu di antaranya akan menembak pria tua ini, atasannya Bruno menghentikannya karena lagi pula pria itu akan berjalan menuju kematiannya. Setelah melewati mereka, pria tua ini kembali bertemu dengan para tentara Nazi lainnya. Kali ini mereka menghentikannya. Tentara itu mempermainkannya dan mulai menggeledah apa yang dibawanya. Mereka senang karena kini akan merampas emas itu. Namun dengan seketika pria ini menyerang. Tembakan diarahkan padanya, namun hal itu tak berhasil. Tentara di depannya tersenyum dan merasa jika pria tua tadi telah tewas. Namun pada kenyataannya, pria ini malah terus menyerang mereka yang datang tanpa takut. Pria ini sangat terlatih dan juga tak mengenal ketakutan. Mendengar suara tembakan yang tak kunjung berhenti, membuat tentara Nazi di depannya merasa curiga dan berbalik mundur. Sesampainya mereka di sana, ternyata semuanya telah bersih, tak ada yang tersisa. Bruno memeriksa salah satu tentaranya dan saat itu menemukan satu bongkahan batu emas. Hal ini membuatnya penasaran dan kemudian terus berjalan mengikuti pria tua tadi. Pria ini terus berjalan sampai akhirnya dirinya tak menyadari telah melewati wilayah ranjau. Seketika ranjau meledak dan saat itu membuat kudanya harus berakhir. Pria ini begitu sedih, dirinya bahkan memeluk terakhir kalinya untuk kudanya itu. Tak lama para kumpulan tentara Nazi menghampiri pria ini. Saat dimana pria ini terus mengumpulkan emasnya yang berhamburan, semua orang melihatnya dengan takjub. Pria itu memiliki banyak emas di tangannya, dan mereka tak akan menyerah. Bruno meminta untuk menembak pria itu, namun pria ini malah telah menyiapkan batu di tangannya dan kemudian melemparkannya ke arah ranjau. Hal ini membuat ledakan dan mereka tak melihatnya. Tembakan terus diluncurkan, dan ketika selesai, mereka tak melihat apapun. Bruno mengutus dua tentaranya, namun mereka malah mendapatkan serangan ranjau dari pria tua itu. Mengirimkan kembali tentara adalah keputusan yang tak efektif. Tentaranya malah mengenai ranjau yang mereka pasang sendiri sebelumnya. Bruno terus menyusuri jalan di depannya, sampai dirinya menemukan kode yang mana kode itu adalah milik pria tua tersebut. Akhirnya Bruno pun meminta mereka untuk mengambil dua wanita mereka yang akan menunjukkan jalan pada mereka. Kedua wanita ini diikat dan dibiarkan berjalan di tempat banyaknya ranjau. Dengan mendapatkan kalung pria tua itu, mereka pun meminta informasi kepada jenderal mereka. Mengetahui jika anggota mereka telah tiada 7 orang, jenderal tetap meminta mereka untuk kembali. Ternyata pria tua yang mereka kejar itu bukan orang biasa, dirinya adalah tentara Finlandia, tentara terkejam dari pasukannya.
Dirinya bernama Atami Kopri. Semua keluarganya berakhir karena perang yang ada. Hal itu membuatnya masuk ke militer dan sayangnya Atami Kopri sendiri tak mendengarkan siapapun. Dirinya menyerang para tentara Rusia dengan sangat kejam. Karena atasannya tak bisa mengendalikan hal itu, dirinya pun diasingkan di hutan belantara untuk menghabisi para tentara musuh. Dirinya bertugas seorang diri dan menurut kabar bahkan Atami Kopri telah menjatuhkan 300 tentara musuh dan disebut sebagai yang abadi. Jenderal mereka menganggap jika mereka memiliki keberuntungan yang besar sampai masih hidup. Bruno menertawakan hal ini, dirinya takkan kembali, mereka kalah perang. Dan jika kembali, mereka akan menerima hukuman gantung. Hanya emas itu yang bisa menyelamatkan mereka dan mereka akan mengambilnya. Sedangkan di lain hal, Atami Kopri sendiri dengan keadaan yang terluka berjalan menuju sebuah mobil dan dirinya bersandar di sana. Namun tak berselang lama, para tentara Nazi itu muncul. Bahkan saat itu mereka juga membawa anjing pelacak. Pria tua ini berusaha menyembunyikan dirinya dan kali ini untuk menjauhi dari penciuman anjing, Atami Kopri membuat dirinya bergantung di bawah mobil pada saat salah satu mobil berjalan dan kemudian membocorkan bensinnya. Hal ini membuat anjing tak bekerja dengan baik. Saat mereka berhenti, pria itu keluar dari bawah mobil dan berlari. Wolf melihatnya dan langsung membidik. Dan saat itu mengenai kakinya, tapi pria ini tetap berlari. Saat mereka melepaskan anjing-anjing, pria ini malah membakar dirinya sendiri. Saat banyaknya bidikan yang mengarah padanya, akhirnya Atami Kopri terus berlari dan masuk ke dalam air. 2 tentara diutus untuk masuk ke dalam, namun akhirnya mereka sangat buruk. Pria itu mengakhiri mereka di bawah dan mengambil oksigen mereka langsung dari tenggorokannya. Penyerangan ini membuat salah satu tentara begitu takut, dirinya melihat pria itu masih hidup dan berusaha untuk lari. Bagi Bruno, jika tentaranya tak mematuhi perintah, maka mereka berhak untuk menghukumnya. Pria itu diakhiri. Dan dengan menggunakan kesempatan kapal ini, Atami Kopri menuju ke darat. Dan dirinya juga menggunakan tubuh pria yang sudah tak ada itu untuk menghindari diri dari serangan tembakan yang diarahkan kepadanya. Anjing pria tadi masih tertinggal, dan Bruno pun meminta tentaranya untuk mencarikan perahu baginya. Atami Kopri berjalan menuju kota, yang mana ternyata kota itu telah habis terbakar. Dirinya masih berusaha berjuang, dan bahkan di saat berteduh, kisah kelam keluarganya masih menghantuinya. Tak berselang lama, pria ini tersadar, dirinya mendengar suara anjingnya. Pria ini menghampiri anjing itu, tapi saat mendekat dirinya baru menyadari ada pemicu ledakan pada hewannya itu. Kopri segera mengambil dan membuang ledakan itu dan membuatnya terpental dan tak sadarkan diri. Dan yang mana akhirnya mereka berhasil mengambil emasnya dan juga saat itu dirinya telah disiapkan untuk mati. Bruno dan Wolf menggantungnya di tiang. Melihat pria ini terus meronta dan lama-lama menghilang, mereka pun akhirnya tertawa. Namun mereka juga sempat memberikan penghormatan. Mengetahui keadaan telah beres, mereka pun langsung pergi. Setelah kepergian para tentara Nazi, Kopri pun tersadar kembali, dirinya menopang badannya pada paku yang ada tak jauh dari kakinya, dan juga berani memasukkan lukanya pada besi yang ada di sana untuk bisa bertahan hidup. Sampai keesokan paginya ada pesawat yang datang. Dengan jarak yang sangat rendah membuat tiang menjadi goyah dan menjatuhkan Kopri ke tanah. Salah satu pria yang menaiki pesawat mengatakan jika pria yang dilihatnya masih hidup, namun saat itu memintanya untuk segera menembaknya bersama dengan anjingnya. Kopri dengan cepat saat itu menendang pria itu dan akhirnya terjatuh. Bukan hanya itu, dirinya juga menyerang pria yang satunya. Saat tahu dirinya berhasil hidup dan hanya memiliki 1 batu emas di tangannya, Kopri hampir menyerah, namun dirinya tak mau memberikan apa yang menjadi miliknya. Ini pun kemudian menutupi semua luka yang dimilikinya. Bahkan saat itu pria yang kembali sadar terkejut melihat apa yang dilakukannya. Akhirnya mereka pun pergi dengan pesawat. Sedangkan tentara Nazi yang tadinya senang mereka akan segera kembali, di sini tiba-tiba ada yang menghalangi jalan mereka. Wolf pergi memeriksa.
Di sana dirinya melihat pilot yang terikat dalam pesawat itu, dan tali yang digunakan adalah tali yang dikenali Wolf. Itu adalah tali yang mereka gunakan untuk mengikat Kopri. Mendengar hal ini, Bruno meminta mereka segera pergi. Tentara yang lain terlihat takut. Bagaimana pria yang sudah digantung masih bisa hidup kembali? Salah satu tawanan wanita saat itu menertawakan mereka. Cerita tentang tentara Finlandia itu mereka semua mengetahuinya. Bagaimana para tentara Nazi begitu yakin bisa membunuhnya saat di mana Rusia bahkan tak bisa melakukannya. Mereka telah mengambil apa yang menjadi miliknya. Dan dipastikan tak akan ada yang selamat di antara mereka. Bukan tentang siapa yang kuat, tapi tentang siapa yang tak akan pernah menyerah. Tak berselang lama pun ada serangan pada dua tentara di dalam mobil itu. Kopri masuk dalam truk para tawanan. Dirinya pun meminta mereka memakai senjata. Kemudian mengajak mereka bekerja sama. Penyerangan dimulai. Perempuan bernama Aino membantu mengemudi. Mereka mengatur jarak antara tank dan truk hingga dekat sehingga Kopri bisa naik ke atasnya. Saat itu truk yang penuh dengan tentara akhirnya diserang dengan senjata oleh para tawanan wanita itu dan membuat mereka semua mati. Kini tinggal 3 orang yang berada di dalam tank. Saat Kopri terus menyerang, akhirnya Wolf naik ke atas untuk mengakhirinya. Namun sayangnya mereka malah terjatuh dari tank. Kopri terus menghajarnya sampai Wolf sendiri terus memohon padanya. Bahkan tentara Nazi yang menggunakan motor tak berani melawan pria yang dijuluki abadi. Kopri pun mengambil motor dan meninggalkan mereka. Wolf jatuh di tangan para tawanan wanita. Sedangkan saat Bruno sampai di tempat pesawat, dirinya malah mengakhiri rekannya. Setelahnya keduanya akan terbang, tapi tak lama Kopri datang dan terus menembak. Dirinya menghampiri pesawat yang hampir terbang. Dan saat itu berhasil menggantung di pesawat dengan mengandalkan kapaknya. Kopri berusaha untuk membuat jalan masuk baginya. Saat itu ada suara yang mengganggu sehingga membuat Bruno memeriksa. Dan ternyata dirinya akhirnya berhadapan langsung dengan Kopri. Bruno begitu brutal menyerang dan membuat Kopri terjatuh. Namun saat itu dirinya tak lemah. Kopri kembali bangun dan dengan cepatnya dirinya mengaitkan pria itu dengan rudal yang ada dan melepaskannya ke bawah. Setelah itu masalah tak berakhir, di mana pesawat hanya memiliki pilot yang tiada sehingga kejatuhan pesawat pun tak bisa dihindari. Melihat tempat jatuhnya pesawat, hal ini membuat Kopri terus mencari parasut, namun tak ada apapun di sana, sehingga membuatnya mengikat erat badannya. Pesawat jatuh di lumpur besar dan dirinya berhasil keluar dari sana. Sedangkan para tawanan wanita membawa Wolf pada tentara Finlandia. Hanya pria itu yang tersisa dan semuanya telah tiada. Dan pada akhirnya Kopri mendapatkan emasnya kembali, membawa emas itu yang kemudian akan ditukarkan dengan uang.